Ya, baik para mahasiswa, kita lanjutkan. Kita review sejenak video sebelumnya bahwa beban tumbukan pada penyangga jembatan atau pilar itu harus kita perhitungkan ya. 1800 kN atau 180 ton. Dia bekerja di atas tanah, di atas kaki pilar setinggi 1,2 meter atau 1200 mm. Nah, arahnya adalah di arah sembarang. Tentunya kita harus memberikan arah paling lemah, arah terhadap pilar arah paling lemah. Jadi misalkan pilarnya lonjong ya kita kenakan yang tipis supaya dia lebih berbahaya. Jadi gitu tentang beban tumbukan untuk review yang lalu. Sekarang kita lihat beban aliran. Nah, ini aliran ini. Beban aliran ini adalah beban air yang menghantam pilar ya di tengah-tengah sungai. Nah, itu tergantung dari kecepatan arusnya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi ini adalah TEF 1 itu adalah gaya akibat aliran air yang bekerja pada pilar pada sejajar aliran. Nah, kalau yang ini adalah tegak lurus aliran. Nah, kemudian ini angka-angka ini di sini CD, VS, AD. Ini AD ini adalah luas proyeksi ya, luas proyeksi. Nanti kita jelaskan proyeksi yang mana. Nah, kemudian ini juga proyeksi untuk tegak lurus aliran. Kemudian yang CD, CL ini kita bisa lihat di peraturan ya, CD, CL koefisien seret ya. Ini juga koefisien angkat ini. Jadi itu tentang beban yang akibat aliran air yang menabrak pilar ya. Jadi kita bisa lihat di SNI 1725 ini pasal 94 atau pada tabel 25. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang dimaksud dengan proyeksi itu. Nah, proyeksi tadi yang dimaksud pada pada rumus ini untuk yang sejajar aliran berarti kan yang ke arah sana. Ini aliran sungai. Berarti yang AD tadi adalah luas ini, L dikalikan tingginya H ini. H adalah tinggi muka air banjir ya, atau muka air tertinggi ini, MAT ini. Nah, kemudian yang tegak lurus aliran berarti kan ke arah sini, tegak lurus aliran ini luasnya adalah B dikalikan H. Jadi kalau di sini ini berarti adalah L dikalikan H, kalau ini adalah B dikalikan H. Jadi itu mengenai beban aliran air. Nah, koefisiennya bisa dilihat di sini. Ini ada koefisien CD dan CL ya. Di sini ada angkanya, ini di peraturan sudah dinyatakan. Kemudian load faktornya adalah 1. Load faktornya adalah 1 ya. Jadi ini untuk pilar ini CD-nya ini, untuk pilar yang kotak ini kalau lonjong seperti ini 0,7, kalau bulat 0,7. Jadi CD yang paling besar kalau dia bentuknya kotak. Jadi kotak ini malah tidak menguntungkan ya. Yang kecil itu menguntungkan. Jadi berarti ini ini bentuk bulat ya atau bentuk lingkaran. Oke. Nah, kemudian sekarang benda hanyutan. Jadi pilar itu di samping kena arus juga kena benda hanyutan. Misalkan jembatan-jembatan yang dibangun di tepi-tepi hutan itu rawan terhadap penebangan kayu itu yang ditebang terus dihanyutkan ke sungai untuk diangkut tanpa menggunakan alat angkut ya, tapi mengandalkan arus sungai saja. Nah, ini rawan untuk menghantam pilar ini. Misalkan ada pohon besar gitu yang dihanyutkan terus menghantam pilarnya, harus diperhitungkan juga dalam menghitung pilar. Nah, massa yang masuk dalam aturan ini adalah 2 ton. Jadi kalau ada batang pilar yang lewat
dengan arus air dengan beban massa yang lebih dari 2 ton, itu perencanaan tidak salah. Jadi itu adalah keadaan kahar atau force majeure, karena kita hanya merhitungkan 2 ton, ternyata lewat 10 ton ya, lain lagi. Nah 2 ton ini juga sudah cukup besar. Jadi kita harus memperhitungkan, kalau kita hitungkan 10 ton ya bisa saja, tapi nanti kan jadi boros pilarnya. Jadi gitu ya, kita lihat aja hutannya itu seperti apa. Nah rumusnya adalah massa ini dikalikan kecepatan dikuadratkan dibagi dengan D. D ini adalah ini lendutan ekivalen untuk tumbuhan batang kayu ya. Jadi dia angkanya adalah 0,075, 0,150 dan 0,3. Nah jadi yang rawan di sini adalah yang mana? TEF yang angkanya besar, berarti D-nya yang kecil ya. D-nya yang kecil, berarti yang beton masif ini cukup besar angkanya. Cukup kecil angkanya D-nya, sehingga nanti TEF-nya juga jadi besar. Untuk kayu perancah, karena dia sela-sela banyak yang bisa dilewati, maka dia angkanya lumayan besar, sehingga TEF-nya nanti menjadi kecil ya. Jadi ingat, ini hanya kita mengikuti aturan saja bahwa beban massa yang lewat itu kita perhitungkan hanya 2 ton. Ya mudah-mudahan yang lewat tidak 2 ton. Tapi misalkan kita membangun jembatan yang di tepi sungai, ternyata kira-kira kita lihat yang bakal hanyut itu lebih dari 2 ton, ya kita masukkan aja M-nya lebih dari 2 ton. Ya, tapi kalau kita tidak lihat, ya kita harus merencanakan 2 ton. Itu sudah menurut aturan. Nah kemudian ini tentang umur ya, tentang umur ini. Jadi kalau periode ulang banjir tahunan 20 tahunan itu faktor bebannya 1. Kalau dia diperhitungkan 100 tahun maka faktor bebannya 2. Tapi kalau kita hitung 50 tahun faktornya 1,5. Tapi kalau untuk gorong-gorong 1, dan untuk jembatan sementara 1,5. Ini juga ada di aturan. Kemudian tekanan hidrostatis atau gaya apung. Ya, ini berdasarkan pasal itu 9.5, adanya perbedaan tinggi muka air yang mungkin terjadi selama umur bangunan akan menyebabkan timbulnya tekanan hidrostatis. Ya, dan gaya apung. Pada ini uplift ya, ini uplift. Jadi kalau uplift itu adalah gaya angkat, karena ada perbedaan tinggi muka air. Biasanya yang sering terjadi ini malah bukan di pilar ini ya, malah di pilar yang di pinggir-pinggir bantaran sungai itu atau di abutmen ya. Jadi kalau sungainya dalam ya, kemudian air tanahnya tinggi, nah itu menyebabkan daya apungnya juga lumayan besar. Jadi ada selisih daya apung. Ini terutama kalau pilar di tengah, itu berarti kalau kita membangun pilar dengan melakukan pengecoran sampai dasar sungai, berarti pada saat kita ngecor, air yang di dalam bekisting itu nanti akan dikuras keluar supaya kita bisa ngecor, sehingga ada perbedaan antara antara muka air di dalam perancah, di dalam bekisting dan di luar bekisting. Ini menyebabkan adanya gaya angkat. Ini harus kita perhitungkan. Nah kemudian faktor bebannya ini ya, 1. Untuk biasa 1, untuk yang terkurangi adalah 0,9. Nah gaya uplift tadi apa yang dimaksud? Nah apabila kita mau menggali mengecor pilar di sungai, dimana ini kita beri seed pile, kemudian ini dipompa keluar airnya, sehingga setelah dipompa ada perbedaan, di luar itu setinggi ini, di dalam setinggi ini. Nah sehingga ada perbedaan H ini ini menyebabkan ada gaya uplift ini yang terjadi. Nah, ini harus kita perhitungkan ya. Jadi semakin dalam kita semakin menggali, semakin memompa, maka ini akan semakin besar. Nah begitulah untuk sesi kali ini, video kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Dan jangan lupa silakan di subscribe.